Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi dengan Denny di Rumah Horor Indonesia. Seperti biasa, malam ini aku akan bacakan sebuah cerita mistis. Dan kali ini cerita mistisnya adalah kiriman dari Pria Little Hands dengan judul Hantu Misterius di Rumahku. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan sumringah. Bagaimana tidak, hari ini aku akan pergi ke pantai bersama keluargaku. Ya, bersama ayah, ibu, dan juga adikku. Kegiatan yang sudah lama dinanti-nantikan oleh keluarga ini. Cuaca pagi ini pun ya seolah mendukung rencanaku. Hingga semuanya berubah. Dengan semangat pagi dan sambil memikirkan rencana liburan kali ini, aku bergegas menuruni tangga untuk menuju ke ruang makan. Ya, lokasi kamarku memang berada di lantai 2, sedangkan ruang lainnya berada di lantai dasar. Aku tidur seorang diri di kamar. Kalau adikku masih tidur bersama dengan kedua orang tuaku di lantai bawah. Memang hanya kamarku lah yang berada di lantai 2 beserta dengan ruang keluarga. Namun tidak seperti biasa, rumahku terasa sepi. Sangat sepi untuk suasana yang biasa ramai dengan celoteh adikku atau kecerewetan ibuku. Belum lagi denting piring yang beradu dengan sendok, garpu, dan alat makan yang lain. Ada apa ini? Pikirku sedikit was-was. Jangan-jangan aku bangun terlalu siang, lalu mereka sudah meninggalkanku. Pertanyaan demi pertanyaan terus berkecamuk di dalam benakku. Hei, itu mereka. Mereka semua berkumpul di ruang makan. Leganya dan betapa senang hatiku melihat mereka. Ternyata semuanya masih ada di ruang makan. Namun, tunggu dulu. Sepertinya ada yang aneh. Tapi apa ya? Mengapa wajah mereka tidak bahagia? Hei, mengapa mereka juga tidak membangunkanku? Ini kan acara penting. Seharusnya mereka membangunkanku. Ada apa ini? Pagi, Bu. Pagi, Ayah. Sapaku kepada mereka. Namun mereka tidak menjawab sapaanku. Bahkan saat aku menuruni tangga tadi, tidak ada seorang pun yang menoleh. Tunggu dulu. Mengapa ibu menangis? Bu, ada apa ini? Tanya aku mulai panik. Nadaku mulai meningkat 1 oktav. Ayah? Val? Teriakku pada ayah dan adikku. Namun mereka bergeming. Bahkan saat wajahku sudah tepat berada di hadapan mereka, tetap saja mereka tidak melihatku. Kulihat air mata ibu mengalir dan ayah menenangkannya dengan cara mengusap pundak ibu. Sementara Valian, adikku, hanya tertunduk sambil tangannya memainkan sendok tanpa berniat menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Sabar ya, Bu. Kita ikhlaskan saja kepergiannya, ujar ayah menghibur ibu. Bagaimana mungkin aku dapat mendengar suara ayah sementara mereka tak dapat mendengar suaraku? Bahkan ibu menanggapi perkataan ayah, tapi tidak dengan suaraku. Mengapa semua terjadi begitu tiba-tiba? Padahal hari ini harusnya kita akan bersenang-senang. Liburan yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Ibu berkata dalam pelukan ayah sambil terisak. Ini mungkin sudah rencana yang di atas, Bu. Kita hanya dapat ikhlas. Semoga pelakunya segera tertangkap dan dihukum setimpal. Tak paham dengan semuanya ini, aku mencoba mengambil piring untuk mulai sarapan. Aku berpikir mungkin mereka sedang ingin ngeprank. Saat aku berniat mengambil piring, keanehan berikutnya mulai terjadi. Astaga. Aku tidak dapat memegang piring. Tanganku seolah menembus piring ini. Aku coba berulang kali tapi tetap saja seperti ini. Tidak berubah sedikit pun. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan tergopoh-gopoh aku segera berlari ke kamar mandi yang memang sedang terbuka. Aku cari kaca untuk bercermin. Namun aku tidak melihat bayanganku di sana. Perasaanku makin gak enak. Bagaimana mungkin? Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak dapat melihat bayangannya sendiri. Hal itu aku ketahui dari film-film yang biasa aku tonton, juga dari buku-buku horor yang aku baca. Enggak mungkin. Enggak mungkin aku sudah mati. Ini bohong. Aku masih hidup. Bagaimana mungkin?
Belum selesai aku kaget, mataku tertuju pada layar TV yang menyala. "Hei, itu rumahku," jeritku saat melihat gambar rumahku di layar kaca. Ada beberapa orang polisi berkumpul. Ibuku menjerit-jerit sambil menangis. Wajah ayahku tegang, marah, dan juga sangat sedih. Sementara adikku menangis ketakutan. Rupanya berdasarkan paparan reporter yang aku simak di televisi, malam sebelum kami akan berangkat liburan, rumahku didatangi kawanan perampok. Mereka menduga rumahku sedang tak berpenghuni, makanya dijadikan sasaran. Biasanya memang ada mobil di situ, tapi kali ini mobil kami titipkan di bengkel untuk diperiksa dan ganti oli. Kami semua udah capek untuk berkemas sehingga tidak ada yang menyalakan lampu depan. Saat kawanan itu mulai menjarah isi rumahku, tiba-tiba ibu terbangun karena mendengar suara-suara aneh di luar kamar. Mendengar ada yang membuka pintu, kawanan itu pun panik dan memilih untuk naik ke lantai 2. Ibu yang terkejut melihat ada 3 orang berpakaian hitam-hitam, sontak menjerit hingga ayah terbangun. Mereka berusaha mengejar perampok tersebut. Karena merasa terdesak, mereka yang sudah merangsek masuk ke dalam kamar mengancam akan membunuhku jika ayah tidak membiarkan mereka pergi. Ayah berpikir itu hanya gertak sambal saja. Ayah mengambil ponsel, kemudian mencoba untuk menelpon polisi. Karena marah dan gelap mata, salah seorang dari kawanan perampok itu menusukkan pisau tepat ke arah jantungku yang masih tertidur dan tak bergerak sedikit pun. Melihat semua itu, ibu pingsan dan ayah mendadak mematung. Kesempatan itu dipakai oleh para perampok untuk melarikan diri. Untungnya Valian, adikku, tidak terbangun saat itu, sehingga ia selamat. Saat pihak berwajib datang membawa ambulans, nyawaku sayangnya sudah tak tertolong lagi. Ya, itu adalah kisahku 10 tahun silam. Sekarang aku sudah dapat menerima keberadaan diriku yang memang sudah meninggal dunia, pun dengan kedua orang tuaku dan adikku. Meskipun mereka masih sering menangis jika teringat akan diriku, mereka paling enggak sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka juga bisa sesekali bercanda dan tentu saja tetap mengenang keberadaan diriku yang dulu. Aku tidak dikubur tetapi dibakar. Abunya disimpan orang tuaku dalam sebuah guci cantik di atas lemari kaca di ruang tamu. Mereka berharap aku akan selalu ada bersama mereka. Dan memang demikianlah adanya. Aku selalu ada di rumah ini, tidak kemana-mana, sekalipun nanti kamu yang akan menempati rumahku. Oke teman-teman semuanya, itu adalah cerita horor untuk malam ini. Semoga itu bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.